Halo teman-teman, Hao, ketemu lagi di channel saya Miaye. Seperti janji saya sebelumnya, hari ini saya mau cerita tentang legenda Pasien atau 8 Dewa yang muralnya ada di halaman Wihara Danagun Bogor. Ikuti terus ya ceritanya. Legenda 8 Dewa atau Pasien adalah salah satu dari sekian banyak cerita klasik rakyat China yang sangat terkenal sampai hari ini. Mereka adalah Li Tikuai, Han Zhongli, Liu Dongbin, Zhang Guolao, Han Xiangzhe, Zhao Guoju, Lan Zaihe, dan He Xiangu. Masing-masing dari mereka ini mewakili 8 kondisi kehidupan, yaitu laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, rakyat jelata, dan bangsawan. Dalam satu versi cerita dikisahkan tentang Li Tikuai yang merupakan penduduk asli Sanzhou. Ia hidup pada masa dinasti Sui yang berkuasa pada tahun 581 sampai 618 Masehi. Nama aslinya adalah Li Xuan. Orang tuanya meninggal sewaktu ia masih bayi. Li yang malang itu pun akhirnya diasuh oleh seorang kakak tiri yang kejam. Suatu hari ia melarikan diri ke gunung dan bertemu dengan Shi Wangmu, dewa tertinggi di surga bagian barat. Saat itu Li tengah menderita karena ada luka koreng besar di kakinya. Shi Wangmu dengan kekuatan gaibnya menyembuhkan Li. Dewi itu pun akhirnya memberikan sebatang tongkat besi kepada Li dan mengajarkan tentang ilmu kedewaan. Setelah berhasil menjadi dewa, Shi Wangmu menyuruh Li berkelana sambil mengajarkan Taoisme kepada manusia. Li kemudian dianggap sebagai dewa pelindung para pembuat obat. Sosoknya dilukiskan sebagai seorang pengemis berpakaian compang-camping dan membawa tongkat. Murid pertama Li adalah Han Zhongli, seorang panglima perang dari masa dinasti Han yang berkuasa sejak tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, yang memilih menjadi pertapa di usia lanjutnya hingga mencapai kesempurnaan dan menjadi dewa. Han Zhongli digambarkan sebagai seorang gemuk yang berwajah ramah, berjenggot dan selalu menampakkan perutnya yang gendut. Ia juga selalu membawa kipas bulu di tangannya. Pada masa dinasti Tang yang berkuasa tahun 618 sampai 907 Masehi, ada seorang bernama Liu Dongbin. Ia lahir di provinsi Shanxi pada saat pemerintahan Kaisar Tang Tezhong tahun Cheng Yuan ke-44, tanggal 14 bulan 4 penanggalan Imlek. Sejak kecil ia sudah sangat gemar membaca berbagai macam bacaan. Pada masa pemerintahan Kaisar Tang Wuzhong yang berkuasa tahun 841 sampai 846 Masehi, ia mengikuti 2 kali ujian kesarjanaan, tapi gagal. Baru pada masa pemerintahan Kaisar Tang Yizhong yang berkuasa tahun 860 sampai 873 Masehi, ia berhasil lulus. Lantas ia pun mendapat jabatan semacam bupati. Namun pada saat itu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Huang Chao dari Shantung. Sebagai akibatnya situasi negara menjadi kacau. Akhirnya pada tahun 874 Liu melepaskan jabatannya dan pergi berkelana. Dalam perjalanan ia bertemu dengan Han Zhongli. Han pun kemudian mengajarinya ilmu pedang. Sejak saat itu Liu selalu membawa pedang kemana-mana. Suatu hari Han mengajak Liu pergi ke Chongnanshan atau Gunung Chongnan. Di atas puncak Heling ia mengajarkan teman seperjalanannya itu ilmu kedewaan. Setelah berhasil menjadi dewa, Liu lantas berkelana di sekitar Changjiang atau sungai Yangtze.
dan Provinsi Zhejiang. Di sana ia dikenal sebagai pendeta Hui. Oleh sebagian rakyat, Liu dianggap sebagai dewa pelindung tukang cukur. Sebagian lainnya menganggap Liu sebagai dewa pelindung pendidikan. Karena itu, ia dijadikan sebagai salah satu dari Wenchang Wang, 5 malaikat Wenchang atau dewa pelindung pendidikan. Ia juga selalu dilukiskan membawa pedang. Dalam pengembaraannya, Liu banyak berbuat kebajikan bagi orang lain. Dalam salah satu cerita disebutkan bahwa ia pernah datang ke Yueyang dan menyamar sebagai pedagang minyak. Ia mencari seseorang yang tidak tamak atau tidak serakah untuk menurunkan ilmu kedewaannya. Namun dalam 1 tahun ia hanya menemukan 1 orang saja yang memenuhi kriterianya, yakni seorang perempuan tua. Liu pun pergi ke rumah orang itu dan menaburkan beberapa butir beras ke dalam sumurnya. Secara ajaib, air sumur tersebut berubah menjadi arak yang dapat dijual. Hasil penjualannya mendatangkan keuntungan yang banyak sehingga perempuan tua itu menjadi kaya raya. Wah. Dewa lainnya, Chang Guolao, hidup pada masa dinasti Tang. Ia adalah seorang pertapa dari Chongtiaoshan, sebuah pegunungan yang terletak di Provinsi Shanxi. Kala itu, Chang sering diundang oleh Kaisar Tang Taichung yang berkuasa pada tahun 598 sampai 649 Masehi dan putranya Cao Chong yang berkuasa tahun 628 sampai 683. Akan tetapi, Chang selalu menolak. Namun akhirnya karena dipaksa oleh seorang kaisar perempuan bernama Wu Zetian yang berkuasa tahun 624 sampai 705, ia pun bersedia meninggalkan pertapaan. Sayangnya dalam perjalanan Chang meninggal dunia, tubuhnya membusuk dan dimakan ulat. Ternyata kemudian Chang muncul lagi di pegunungan dekat Hengzhou dan menunggang seekor keledai. Bila tiba di suatu tempat, binatang itu dilipatnya seperti kertas dan disimpan di dalam saku. Chang memang sering memperlihatkan keahliannya dalam berhubungan dengan orang-orang mati. Ia sering dilukiskan sedang menunggang keledai. Dewa Han Xiangzhe adalah seorang sastrawan pada masa dinasti Tang. Dalam satu versi cerita, ia disebutkan sebagai murid Lu Tongpin. Suatu hari, ia dibawa gurunya naik ke puncak pohon persik ajaib. Tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh. Saat itulah ia menjelma menjadi dewa. Dalam cerita lain disebutkan bahwa setelah jatuh dari puncak pohon persik, Han pun meninggal dunia. Ia pun kemudian menjelma kembali menjadi seseorang yang berkerabat dengan seorang penulis terkenal pada masa itu, yakni Han Yu. Ketika menjelma kembali itu, Han mampu membuat bunga mawar mekar dalam beberapa hari. Pada setiap kelopaknya tertulis sebuah syair. Selain itu, ia pun selalu berusaha menceritakan tentang kehampaan duniawi kepada Han Yu dan mendorongnya untuk mempelajari Taoisme. Suatu hari, Han Yu difitnah dan dibuang ke Chaoyang. Dalam perjalanan, Han Xiangzhe tiba-tiba muncul dan mengatakan kepadanya bahwa rintangan tersebut akan berhasil dilewati Han Yu dan ia akan dikembalikan lagi ke jabatannya semula. Han Xiangzhe selalu dilukiskan membawa seruling, berwajah tampan dan berpakaian rapi layaknya seorang terpelajar. Ia dianggap sebagai dewa pelindung para peramal. Cao Guoqiu semasa hidupnya adalah adik dari permaisuri Kaisar Song Renchong yang memerintah pada masa dinasti Song yang berkuasa tahun 960 sampai 1279 Masehi. Nama aslinya adalah Cao You. Kala itu ia sering melihat salah seorang pejabat tinggi yang juga merupakan kerabatnya berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Cao yang tidak menyukai perbuatan tersebut akhirnya membagi-bagikan harta yang dimilikinya kepada orang miskin dan pergi ke gunung untuk bertapa. Dalam pertapaannya, ia bertemu dengan Han Chongli dan Lu Tongpin. Mereka kemudian membantunya mencapai kesempurnaan dan menjadi dewa. Cao Guoqiu sering dilukiskan sebagai pejabat tinggi dinasti Song dengan topi yang bertelinga panjang dan membawa sebuah alat pengiring musik semacam kastanyet. Ia dianggap sebagai dewa pelindung musik dan drama.
Dewa lainnya adalah Lan Cai He. Dalam satu versi cerita dikatakan bahwa ia merupakan dewa dari kayangan yang telah melakukan pelanggaran. Maka sebagai hukumannya ia kemudian diturunkan ke bumi. Suatu hari ia bertemu dengan Li Tiquai. Li kemudian mengajarinya ilmu kedewaan hingga akhirnya Lan pun menjadi salah satu dari 8 dewa. Lan kerap digambarkan sebagai seorang waria dan sebelah kakinya tidak memakai sepatu. Karena diceritakan bahwa ia berkelana ke seluruh negeri sambil bernyanyi dan membawa keranjang bunga, maka ia dianggap sebagai dewa pelindung pedagang bunga. Dari 8 dewa yang ada, He Xianku menjadi satu-satunya dewi. Semasa hidupnya, ia adalah seorang anak perempuan dari pemilik kedai Ling Ling di provinsi Hunan. Suatu hari, Liu Tongpin memberinya sebuah persik ajaib yang diambil dari kebun persik Shi Wangmu. Nah, konon buah itu berkhasiat untuk memperpanjang umur. Setelah memakannya, He pun kemudian berubah menjadi dewi. He Xianku dilukiskan sebagai perempuan muda yang cantik, membawa setangkai bunga teratai mustika dan kadang sebatang kebutan. Kisah ke-8 dewa ini sudah dikenal sejak masa dinasti Tang, dituturkan dari mulut ke mulut dan dicatat oleh penulis. Namun kisah mereka baru terbentuk menjadi sebuah cerita utuh pada masa dinasti Ming. Wu Yuantai, seorang penulis pada masa itu, merangkai potongan kisah-kisah mereka ke dalam sebuah cerita berjudul 8 Dewa Menyeberangi Lautan Timur. Kisah itu menggambarkan tentang ke-8 dewa yang baru saja pulang dari pesta yang diselenggarakan oleh Shi Wangmu. Saat melintasi lautan timur, seekor Raja Naga Laut Timur mencoba mencuri pusaka mereka dan menangkap ke-8 dewa tersebut. Tapi akhirnya ia kalah. Karena ini merupakan legenda, kisah masing-masing dewa tersebut biasanya diceritakan dalam berbagai versi, tapi intinya tetap sama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita tentang legenda 8 dewa. Semoga suka ya. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.